Bencana banjir dan tanah runtuh yang melanda Sumatera, Indonesia pada November lalu telah meninggalkan kesan mendalam terhadap kehidupan rakyat dan ekonomi republik itu. Ribuan keluarga terpaksa berpindah sektor pelancongan dan pengangkutan lumpuh dan ratusan ribu pekerja kehilangan pendapatan. Di sebalik kesan sosial yang besar ini, laporan rasmi menganggarkan kerugian ekonomi keseluruhan mencecah antara 28.8 trilion hingga 37.1 trilion rupiah, menjadikannya salah satu bencana paling mahal dalam sejarah Indonesia. Dan bersama kita hari ini ialah jurucakap Pejabat Komunikasi Presiden Indonesia Dr. Fitra Faisal Hasyadi untuk membincangkan skala impak cabaran pemulihan dan peluang membina semula dengan lebih baik. Doktor, saya nak ucapkan terima kasih daripada perspektif Dr. Fitra. Apa yang menjadikan kesan ekonomi bencana ini begitu signifikan berbanding bencana alam yang pernah berlaku di Indonesia sebelum ini? Ya Nina, jadi pada tanggal 29 November saya membuat assessment ya sebagai bagian dari tanggung jawab saya sebagai academician dari Universitas Indonesia. Dan kemudian saya serahkan kajiannya ke beberapa pihak tanggal 1 Desember. Nah, dalam kajian itu ya saya menggunakan data-data dari bencana-bencana sebelumnya untuk dikalibrasikan sehingga kita bisa menghitung dampak ekonomi dari bencana sekarang. Nah, beberapa di antara bencana yang coba saya masukkan ke dalam model penghitungan dampak, yang pertama adalah bencana tsunami tahun 2004 di Aceh, kemudian ada bencana gempa bumi Jogja tahun 2008, kemudian ada bencana likuifikasi Palu ya, gempa bumi, dan kemudian ada likuifikasi di tahun 2018. Nah, ditambah juga dengan beberapa data asesmen asuransi. Kemudian saya melakukan kajian cepat dan hasilnya keluar bahwa di lower bound-nya itu 28,8 triliun rupiah dan upper bound-nya itu di 37,1 triliun rupiah dengan beberapa pembagian yang ada dari sisi infrastruktur, production losses, dan kemudian household income losses. Jadi ada beban pendapatan rumah tangga yang hilang juga yang kemudian saya hitung. Dan kemudian untuk dana recovery-nya ya dalam beberapa skenario yang paling atas itu saya merancang 51 triliun rupiah ya untuk kemudian menambal luka akibat bencana tersebut. Nah, sebagai bandingan di tahun 2004 bencana Aceh nilainya dalam rupiah itu 41 triliun rupiah berdasarkan data dari Brookings. Nah, kemudian kalau kita ukur pakai nilai sekarang ya ditambah inflasi, nilai tukar dan seterusnya, itu nilainya setara dengan 120 sampai 150 triliun rupiah. Artinya bencana yang terjadi di Sumatera ini besar, tetapi ini sepertiga atau seperempatnya dari bencana yang sebelumnya yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia tahun 2004. Dan meskipun demikian, ini tetap salah satu bencana yang terbesar karena memang coverage-nya itu lumayan luas ya, antara 3 provinsi sekaligus, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dan ini berdampak pada kurang lebih ya dalam hitungan saya itu 238.000 orang terdampak dan kemudian bisa ada risiko lebih lanjut ya, berupa hilangnya income, daya beli, pendapatan dan seterusnya. Oleh karenanya dalam hal ini perlu untuk kemudian dilakukan intervensi segera, dan dalam hal ini pemerintah juga sudah menghitung ya. Jadi dari apa yang saya hitung 51 triliun rupiah dana recovery, kemudian pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya baru kemarin itu sudah keluar angka juga menjustifikasi angka yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi dalam konteks itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum tentang infrastruktur itu mengeluarkan angka 51,8 triliun rupiah. More or less the same dengan angka yang saya keluarkan sebelumnya 51 triliun rupiah. Nah, dalam hal ini dalam beberapa skenario ya, jadi setidaknya dalam 6 bulan ke depan itu memang minimal dibutuhkan 10 triliun rupiah ya untuk kemudian segera digelontorkan dalam konteks cash transfer dan juga perbaikan infrastruktur. Nah, dalam beberapa perbincangan yang juga saya ketahui ya, pemerintah juga berencana dalam 6 bulan ke depan bahkan tidak hanya 10 triliun, itu bisa sampai 50 triliun untuk kemudian segera meluncurkan recovery fund tersebut. Nah, ini kenapa jeda waktunya 6 bulan? Karena kalau kita hilang 6 bulan ini tanpa intervensi yang memadai, akan menimbulkan efek luka atau scarring effect ya dari
di wilayah-wilayah yang terdampak. Dan oleh karenanya ini juga tidak hanya berdampak kepada provinsi yang terdampak, 3 provinsi itu, tapi juga keseluruhan Sumatera. Makanya, kemudian saya memberi, semacam, heads up ya, ada potensi pelemahan ekonomi di Sumatera, itu lower bound-nya -0,8% sampai yang upper bound-nya bisa, 2,5, persen, kontraksi ekonomi di Sumatera. Dan ini merupakan salah satu yang tentunya menjadi constraint terbesar, dan oleh karenanya untuk menghilangkan atau memitigasi adanya, scaring effect tersebut, itu perlu dilakukan langkah mitigasi segera ya, meluncurkan dana recovery secepat-cepatnya ya, setidaknya dalam jeda waktu 6 bulan ke depan, Nina. Baik, Dr. Fitra, sudah tentu kalau kita lihat analis menggariskan 4 senario pemulihan daripada premis hingga build back better, senario mana yang Dr. Fitra fikirkan paling realistik termasuk mengambil kira kapasiti fiskal dan tadbir urus Indonesia? Iya, jadi, dalam skenario yang saya buat, nah ini, sedikit, informasi bahwa ini adalah skenario yang saya buat bukan yang pemerintah buat, jadi bukan versi resmi dari pemerintah. Tapi dalam hitung-hitungan yang saya buat adalah ada beberapa skenario memang ya, Nina ya, daripada yang paling, lambat sampai yang paling cepat. Nah, untuk yang paling lambat ya, dengan, konteks peluncuran dana yang mungkin agak sedikit terhambat ya, ada skenario yang, pesimis, itu, bisa melakukan recovery tetapi masih akan ada, scaring effect tadi ya. Jadi bisa ada peak GDP impact-nya bahkan tidak hanya 2,5%, bisa sampai 3,2% kontraksinya. Itu kalau misalnya yang keluar angkanya ya antara 10 sampai 20 triliun rupiah, tetapi dalam konteks yang melebihi window 6 bulan. Tetapi juga ada skenario yang ideal ya, yang tadi 51 triliun rupiah itu bisa dikeluarkan dalam waktu segera ya, dan pembagiannya 10 triliun rupiah untuk 6 bulan awal. Itu bisa memitigasi, GDP impact ya, seminimal-minimalnya -1,3%. Biar bagaimanapun GDP pasti akan, terkontraksi ya, tetapi ya tinggal bagaimana mengurangi dampaknya, menjadi tidak terlalu negatif. Tapi ada juga skenario yang lebih ideal lagi, beyond 51 triliun rupiah, yaitu kalau ditambah lagi sekitar 10 triliun rupiah yang mencapai 59 sampai 60 triliun rupiah, itu bisa kemudian mengurangi dampak, negatif dari GDP-nya bahkan lebih, kurang lagi ya sampai mendekati 0% ya. Jadi balik lagi ke, baseline ya, jadi dalam kondisi awal, mula sebelum bencana. Nah, ini juga kita bisa melihat dampaknya ya, ketika dana itu dikelompokkan secara segera, maka akan mengurangi dampak, terhadap poverty ya, dari peningkatan angka kemiskinan ya. Dan dalam hal ini kita bisa melihat bahwa, yang terdampak paling banyak itu di sektor tourism dan, juga transportasi ya, dan mana ini menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi, Sumatera juga secara keseluruhan. Dari sini yang paling besar ya, tourism itu ada potensi pengurangan income sekitar 35%. Yang kedua transportasi ya, pengurangan income masyarakat sekitar 28%. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan jika tidak ditangani secara segera, karena, dari sisi kontribusi ekonomi Sumatera ini berkontribusi kepada 20 sampai 25% ya, dari keseluruhan, pulau di Indonesia. Paling besar masih Jawa 50% lebih, tapi yang kedua adalah Sumatera. Dan ini bisa menghambat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan oleh karena pemerintah sudah melakukan gerak cepat ya, Presiden sudah berada di daerah bencana, sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan perhitungan, sudah menanyakan, hasil kajian dampak ekonominya, salah satunya dari BNPB yang 51,8 triliun rupiah yang ternyata tidak jauh dengan perhitungan saya yang 51 triliun rupiah. Dan kabarnya akan segera digelontorkan segera dalam waktu 6 bulan ke depan. Dan dalam hal ini merupakan skenario yang lebih dari ideal ya. Karena dalam skenario yang kami buat, yang saya buat sendiri, itu 6 bulan ke depan seminimal-minimalnya 10 triliun rupiah digelontorkan. Tapi kalau misalnya pemerintah dalam hal ini bisa menggelontorkan lebih dari itu, bahkan 51 triliun rupiah itu bisa ditaruh dalam jeda waktu 6 bulan tersebut, itu akan sangat, ideal sekali. Nah, pertanyaannya, apakah, dari segi APBN atau state budget kita masih mampu? Masih ya, karena ada beberapa anggaran-anggaran yang memang belum terserap kementerian-kementerian lain dan itu akan diarahkan ya segera ke, wilayah penanggulangan bencana, Nina.
Dan Dr. Fitra, laporan itu turut menekankan keperluan untuk menyalurkan 10.5 triliun rupiah dalam tempoh 60 hari. Dr. Fitra ada membicarakan 6 bulan ke depan, tapi ini adalah 60 hari untuk mengelakkan kesan ekonomi itu kekal. Jadi sudah tentu penting untuk kita meliti dan kena pasti apakah antara halangan terbesar untuk pastikan pelaksanaan ini pantas dan bagaimana ia boleh diatasi. Iya, jadi jeda waktunya antara 3 bulan sampai 6 bulan ya. Jadi window yang paling berat dalam penanggulangan bencana adalah yang 60 hari pertama ya. Makanya kemudian saya buat skenario 10 triliun rupiah itu untuk bisa digelontorkan segera ya dalam waktu 3 bulan. Kenapa? Karena dari sisi displacement ya, ada potensi job displacement, income displacement dan seterusnya yang pada akhirnya akan kemudian membuat orang-orang di daerah bencana ini akan menjadi rentan miskin atau bahkan menjadi miskin secara tiba-tiba karena asetnya sudah hilang, penghidupannya sudah hilang, industrinya juga sudah kolaps. Makanya perlu segera. Dalam skenario yang paling ideal tadi, kalau kita lebih tipiskan lagi jeda waktunya, sebenarnya yang paling ideal ya sebagaimana penanganan misalnya ada orang kena stroke ya, itu 24 atau 4 jam pertama itu adalah wilayah yang window yang paling utama. Nah, dalam hal ini dalam penanggulangan bencana dalam beberapa skenario yang saya buat dalam modeling ekonomi tersebut itu 30 sampai 60 hari pertama itu adalah hal yang paling krusial ya dalam hal ini pemerintah setidak-tidaknya bisa segera menyalurkan dana yang minimal 10 triliun rupiah tadi. Tetapi dalam diskusi-diskusi lebih lanjut saya mendengar bahwa pemerintah juga tidak akan keluar 10 triliun bahkan lebih dari itu. Jadi dalam konteks ini window-nya harusnya bisa secara aman ditutupi ya. Jadi 10 triliun rupiah itu diskusinya berkembang menjadi 50 triliun rupiah dalam 6 bulan ya kalau kita didistribusikan ke bulan-bulan ke depan ya dalam per bulannya itu bisa keluar antara 5 sampai 10 triliun rupiah. Yang mana itu sangat nyaman dalam konteks memenuhi target window tersebut, Nina.